Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nindya Praja Daniel Sinaga, NPP 290099 dari kelas E3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai prestasi kerja. Sebelum itu, marilah kita bersama untuk mensubscribe channel ini dan like video-video yang ada di dalamnya. Terima kasih, selamat menonton. Apa itu prestasi kerja? Menurut Mangkunegara, prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Streiser dalam Sutarto Wijono, prestasi kerja diartikan sebagai suatu keberhasilan dari suatu individu dalam suatu tugas dalam pekerjaannya. Indikator-indikator prestasi kerja. Adapun indikator prestasi kerja menurut Strisno dalam Widyawati Masar sebagai berikut. Yang pertama, hasil kerja. Tingkat kuantitas maupun kualitas yang telah dihasilkan dan sejauh mana pengawasan dilakukan. Yang kedua, pengetahuan pekerjaan. Pengetahuan pekerjaan merupakan tingkat pengetahuan yang terkait dengan tugas pekerjaan yang akan berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas dari hasil kerja. Poin yang ketiga, inisiatif. Tingkat inisiatif selama melaksanakan tugas pekerjaan, khususnya dalam hal penanganan masalah-masalah yang timbul. Poin yang keempat, kecekatan mental. Tingkat kemampuan dan kecepatan dalam menerima instruksi kerja dan menyelesaikan dengan cara kerja serta situasi kerja yang ada. Poin yang kelima, sikap. Tingkat semangat kerja serta sikap positif dalam melaksanakan tugas pekerjaan. Yang keenam, disiplin waktu dan absensi. Tingkat ketepatan waktu dan tingkat kehadiran. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja. Menurut Anoraga, menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja pegawai sebagai berikut. Yang pertama, motivasi. Kedua, pendidikan. 3, disiplin kerja. 4, keterampilan. 5, sikap etika kerja berprestasi. 6, gizi dan kesehatan. 7, tingkat penghasilan. 8, lingkungan dan sistem kerja. 9, teknologi. 10, sarana produksi. 11, jaminan sosial. Yang terakhir, manajemen dan kesempatan berprestasi. Selanjutnya menurut Pemen J. Simanjuntak, prestasi kerja pegawai adalah dipengaruhi oleh 3 faktor. 3 faktor sebagai berikut. Yang pertama, kualitas dan kemampuan kerja karyawan. Kualitas dan kemampuan fisik karyawan sangat dipengaruhi oleh A. Pelatihan, pengembangan, C. Etos kerja, D. Motivasi kerja, E. Sikap mental, F. Kemampuan fisik karyawan yang bersangkutan. Lebih jelasnya lagi diterangkan, semakin tinggi tingkat pelatihan, maka akan semakin tinggi pula tingkat prestasi atau produktivitas kerjanya. Pengembangan memberikan pengetahuan bagi karyawan, bukan saja yang langsung dengan tugas, akan tetapi juga landasan untuk mengembangkan diri, serta kemampuan memanfaatkan semua sarana yang ada untuk kelancaran tugas. Sementara itu, pelatihan kerja dapat melengkapi karyawan dengan keterampilan dan cara-cara yang tepat untuk menggunakan peralatan kerja. Faktor lainnya adalah motivasi
etos kerja, dan sikap mental karyawan. Pemupukan motivasi, etos kerja, dan sikap kerja yang berorientasi pada prestasi atau produktivitas membutuhkan waktu yang lama dan memerlukan teknik-teknik tertentu, antara lain menciptakan iklim dan lingkungan kerja yang menyenangkan serta hubungan sosial yang harmonis. Faktor yang mempengaruhi prestasi kerja yang kedua, yakni sarana pendukung. Sarana pendukung bagi peningkatan prestasi atau produktivitas kerja karyawan ini dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan, yaitu poin yang pertama, menyangkut lingkungan kerja, termasuk teknologi dan pelayanan, sarana dan peralatan yang digunakan, tingkat kesehatan kerja, serta suasana dalam lingkungan kerja itu sendiri. Poin yang kedua, menyangkut kesejahteraan karyawan, yang tercermin dalam sistem pengupahan dan jaminan sosial, serta jaminan bagi kelangsungan kerja karyawan. Lebih jelasnya lagi diterangkan bahwa perbaikan-perbaikan di lingkungan kerja dapat menumbuhkan kegairahan, semangat kerja, dan kecepatan kerja. Begitu pula perbaikan-perbaikan dalam kebijakan pengupahan dan jaminan sosial dapat menumbuhkan motivasi kerja serta kemampuan fisik karyawan. Sedangkan, dengan adanya kepastian atas kelangsungan pekerjaan dan penghasilan yang akan diperoleh karyawan dapat menjadi pendorong yang kuat untuk peningkatan prestasi atau produktivitas kerja karyawan. Faktor yang mempengaruhi prestasi kerja yang terakhir, suprasarana. Aktivitas perusahaan tidak bisa terlepas dari pengaruh yang terjadi di luarnya, seperti sumber-sumber alat yang digunakan, prospek pemasaran, maupun lingkungan hidup, dan lain-lain. Lebih jelasnya lagi diterangkan bahwa hubungan antara pimpinan dengan karyawan dapat mempengaruhi kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Bagaimana pandangan pimpinan terhadap karyawan, sejauh mana hak-hak karyawan mendapatkan perhatian pimpinan, dan sejauh mana karyawan diikutsertakan dalam penentuan kebijaksanaan organisasi merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi karyawan dalam keseluruhan proses pelayanan. Pentingnya penilaian prestasi kerja karyawan. Setiap perusahaan mempunyai tujuan atau target untuk meningkatkan produktivitas kerja para karyawannya. Dan dengan pemberian tunjangan kesejahteraan pada karyawan, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Dalam suatu perusahaan, aturan mengenai tunjangan merupakan faktor yang sangat penting. Tunjangan mencakup balas jasa yang dapat mempengaruhi naik turunnya prestasi kerja karyawan. Maka, pengaturan tunjangan harus benar-benar adil dan layak. Maksud pokok pemberian atau penyediaan tunjangan, sering disebut juga fringe benefit, adalah untuk mempertahankan karyawan organisasi perusahaan dalam jangka panjang. Untuk itu, maka pentingnya penilaian prestasi kerja karyawan demi kelangsungan hidup organisasi. Premis dasar dari setiap program tunjangan kesejahteraan adalah bahwa karyawan menghargai uang dan ingin bekerja demi uang tambahan guna memperoleh kesejahteraan hidup.
Hal ini berdasarkan anggapan bahwa uang merupakan motivasi yang paling kuat dalam bekerja. Tunjangan merupakan kompensasi tambahan yang bertujuan untuk meningkatkan karyawan agar tetap bekerja pada perusahaan. Menurut Handoko. Lain cerita menurut Shimamura. Di samping gaji, kompensasi juga meliputi cakupan tunjangan-tunjangan atau benefit. Tunjangan karyawan atau employee benefit adalah pembayaran-pembayaran dan jasa-jasa yang melindungi dan melengkapi gaji pokok. Dan perusahaan membayar semua atau sebagian dari tunjangan. Penilaian prestasi kerja karyawan dan tunjangan karyawan juga dapat digunakan perusahaan untuk mengetahui kekurangan dan potensi seorang karyawan. Manfaat penilaian prestasi kerja karyawan. Mengutip dari buku Human Capital yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, karangan Sri Langgeng Ratnasari, penilaian prestasi kerja karyawan memiliki 10 manfaat, yaitu: yang pertama, untuk memperbaiki kinerja atau prestasi kerja. Adanya penilaian prestasi membuat pihak yang berkaitan seperti karyawan dan manajer dapat melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kinerja karyawan. Yang kedua, penyesuaian kompensasi atau upah. Penilaian prestasi juga menjadi bahan pertimbangan perusahaan untuk melakukan penyesuaian kompensasi. Misalnya, karena prestasi kerjanya sudah baik, karyawan diberi kenaikan gaji dan bonus. Yang ketiga, penentuan posisi karyawan dalam perusahaan. Selain penyesuaian upah, penilaian prestasi juga akan mempengaruhi posisi penempatan karyawan. Artinya, karyawan yang berprestasi bisa mendapatkan promosi jabatan, sedangkan karyawan yang kinerjanya tidak bertambah baik bisa mengalami demosi atau penurunan jabatan. Yang keempat, pengadaan latihan serta pengembangan. Penilaian prestasi kerja menentukan langkah tindak lanjut perusahaan. Apabila kinerja karyawan sudah baik, langkah tindak lanjutnya adalah dengan mengadakan kegiatan pengembangan. Namun jika kinerjanya masih kurang baik, langkah tindak lanjutnya ialah kegiatan pelatihan. Yang kelima, perencanaan serta pengembangan karir karyawan. Adanya penilaian prestasi kerja karyawan bisa mengarahkan pada keputusan karir, misalnya tentang jalur karir yang harus diteliti lebih lanjut. Enam, untuk mengetahui tepat atau tidaknya proses staffing. Jika hasil penilaian prestasinya baik, hal ini menunjukkan proses staffing atau penataan orang sesuai jabatan sudah tepat. Sedangkan, jika hasil penilaian kurang baik, bisa dikatakan proses staffing belum tepat. 7. Informasi kurang akurat. Apabila hasil penilaian prestasi karyawan masih belum mencapai standar, barangkali ini disebabkan informasi yang kurang akurat. Informasi ini dapat meliputi analisis jabatan, rencana sumber daya manusia, atau lainnya. Delapan, kesalahan dalam desain pekerjaan. Adanya penilaian prestasi akan membantu mencari tahu tentang kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses desain pekerjaan. 9. Adilnya kesempatan kerja. Penilaian prestasi karyawan yang dilakukan secara akurat akan menjamin keputusan penempatan kerja, contohnya jabatan atau bidang kerjanya. 10. Tantangan dari luar. Adanya penilaian prestasi kerja karyawan yang membantu Departemen Personalia mengetahui tantangan eksternal dari luar yang mengganggu kinerja karyawan tersebut. Tantangan tersebut dapat berupa kesehatan,
keluarga, ataupun masalah pribadi. Demikianlah materi tentang prestasi kerja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe,